Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila marriz zaman. Faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'ani wal Furqan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang mulia ini, dan di hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena kita yakin hanya dengan ketakwaan kita mendapatkan solusi dari permasalahan kehidupan dunia. Hanya dengan ketakwaan kita memperoleh anugerah di luar dugaan kita, dan hanya dengan ketakwaan kebahagiaan hidup di dunia akan kita dapatkan, dan di akhirat kelak kita memperoleh kemuliaan. Saudara-saudara hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita memasuki hari yang ke-14 di bulan Muharram 1444 Hijriah, bertepatan dengan 12 Agustus 2022. Ini artinya kita sudah melewati 4 hari beberapa peristiwa besar yang terjadi di 10 Muharram sebagai iktibar bagi kita untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Dan peristiwa-peristiwa besar itu adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam setelah dikeluarkan dari surga. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala
mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan hiu dengan selamat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kapal Nabi Nuh alaihi salam dan bersandar di Bukit Zuhdi dengan selamat setelah dunia dilanda banjir yang begitu dahsyat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa beserta umatnya, yakni Bani Israel, dari kejaran Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksaan Raja Namrud dengan membakarnya. Dan itulah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada 10 Muharram, dan tentunya masih banyak lagi kisah-kisah yang terjadi di 10 Muharram. Dan salah satu di antaranya adalah peristiwa Karbala yang terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah, di mana pada saat itu kepemimpinan Islam berada di tangan Yazid bin Muawiyah. Pada saat itu terjadi tragedi yang membuat Syahid cucu Rasulullah bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib beserta 128 keluarga dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mati di tangan pasukan Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan dimulai dari hari ini pula, dalam 5 hari ke depan, kita akan menyaksikan sebuah peristiwa besar bagi bangsa Indonesia, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Dan pada kesempatan khutbah Jum'ah kali ini, ada poin yang ingin khatib sampaikan terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, yakni bagaimana kita membangun jiwa yang merdeka berdasarkan nilai-nilai dasar negara kita, yakni berketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kita sebagai umat Islam untuk menanamkan jiwa merdeka berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah jelas konsepnya, sebagaimana termaktub di dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya, siapapun kita yang berstatuskan warga negara Indonesia, maka katakan, ikrarkan, proklamasikan, Allahu Ahad. Allah itu satu, tidak ada yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan Allahus Somad, As-Somadiyah,
yakni bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pusat segala permintaan dan sumber segala pemenuhan kebutuhan. Dan jika Allahu Ahad, Allahu Somad ini mampu diimplementasikan dalam jiwa kita, maka sejatinya lah di situ kita telah benar-benar merdeka. Kita tidak butuh yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi bangsa yang mampu berdiri tegak peradabannya di hadapan bangsa-bangsa dunia. Dan kita pun akan mampu menjadi bangsa, menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tentu kita masih ingat bahwa bangsa Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jenderal pada saat itu, tapi mental rakyat Indonesia mental jenderal. Orang berpakaian jenderal bertabur bintang itu tidak ada. Tapi rakyat yang bermentalkan jenderal itu banyak. Mereka berpakaian sipil, tapi mentalnya jenderal. Bukan berpakaian jenderal, mentalnya brutal. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, ada kisah menarik dalam rentetan sejarah yang terjadi pada saat gerilya, di mana sang jenderal besar kita, yakni Jenderal Besar Sudirman, beliau mampu mengelabui para penjajah, bahkan mengusirnya. Padahal pada saat itu beliau dalam kondisi sakit, berbajukan jas lusuh dan jalannya pun ditanduk. Tapi beliau mampu mengelabui para penjajah, bahkan mengusirnya. Lantas apa senjata utama yang dipegang oleh jenderal besar kita? 3 senjata utama yang selalu dipegang teguh oleh Jenderal Sudirman adalah: yang pertama, beliau selalu memegang wuduknya. Yang kedua, Jenderal Sudirman selalu melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Dan yang ketiga, Jenderal Sudirman dalam berperang mengusir para penjajah, beliau berjuang hanya untuk bangsa dan rakyatnya, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk golongannya, dan bukan untuk partai politiknya. Sungguh merupakan sebuah orang yang mulia, sosok Jenderal Sudirman. Beliau mampu mengimplementasikan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Selalu bersih dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala serta menunaikan sholat. Inilah 3 senjata utama yang dipegang oleh Panglima Besar kita, Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan dari untaian khutbah Jum'ah yang singkat ini, semangat perjuangan Jenderal Sudirman dapat kita tiru dan dijadikan sebagai suri tauladan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.